Ya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sekali lagi, saat pagi hariku datang lagi, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Baik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat pagi hari ini kami datang lagi ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang ya Tuhan dengan hati yang penuh syukur
Kami berterima kasih atas pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami berterima kasih untuk hari yang Engkau berikan bagi kami, hari yang baru untuk menyambut segala berkat kebaikan Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama kami berterima kasih, memuji Engkau Bapa, dan juga bersama-sama kami Tuhan menyatakan kesatuan iman kami di dalam Kristus Yesus. Kami rindu selalu bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik, ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat bersyukur, puji Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan semuanya, diberikan sukacita oleh Tuhan kita Yesus Kristus setelah kita beristirahat dengan tidur kita di malam hari, dan pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk menyatakan komitmen kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, dan juga komitmen kita untuk selalu dekat kepadanya melalui firman yang setiap hari menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi bersama-sama merenungkan Roma pasal 9. Ya, saya akan membacakan untuk kita. Mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal 9. Kita akan maju bergerak memahami lagi bagian dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, Roma pasal 9 ayat 22 sampai 24. Ya, saya baca. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya, murka Allah, dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah dipersiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan berapa tadi? Oke, ya. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Ya, sampai ayat 24 sebenarnya tadi ya. Tidak apa-apa. Ya. Sampai ayat 24. Sekali lagi saya baca untuk kita semua ya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, kuasa Allah, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Nah, dari teks yang sudah kita baca bersama ini, saya memberikan judul atau topik perenungan firman Tuhan, yaitu murka Allah, bukti kuasanya. Ini ya, murka Allah, bukti kuasanya.
Jadi bahwa kita harus melihat Allah yang penuh kasih itu dari dua sisi. Bukan hanya dari satu sisi saja, tapi dari dua sisi. Yang pertama adalah Allah itu adil, ya, bahwa Dia menghukum orang yang berdosa. Ya, yang disebut tadi benda-benda kemurkaannya yang dipersiapkan untuk kebinasaan. Nah, ini ya, ini ngeri juga ya mendengarnya, bahwa sekalipun Allah itu adalah kasih, tapi Dia juga adalah Tuhan yang adil, bahwa Dia dengan kuasanya akan menghukum orang yang berdosa. Jadi jangan hanya memahami Allah itu adalah penuh kasih. Allah penuh kasih. Ya, betul. Allah itu adalah penuh kasih. Tapi Dia juga mempersiapkan, ya, yang disebut tadi benda-benda kemurkaannya, ya. Benda-benda di sini jiwa-jiwa orang-orang yang dipersiapkan untuk kebinasaan. Wah, ya. Karena Tuhan pasti menghukum orang yang berdosa. Karena dosa tidak akan bisa mempersatukan manusia dengan Allah. Dan sisi yang lain, bahwa Allah itu juga benar adanya. Allah itu juga benar adanya, bahwa Dia pasti menyelamatkan orang-orang yang tidak berdosa atau orang-orang benar. Ya, jadi dua sisi ini akan ada berjalan beriringan, ya, di dalam rencana Allah bagi manusia. Ya, jadi jangan hanya lihat bahwa Tuhan itu baik, tapi lihat jugalah bahwa Tuhan itu juga akan murka, ya, kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Nah, itu ya. Maka manusia itu diberikan dua pilihan: menjadi benda-benda belas kasihan Tuhan yang dipersiapkan untuk kemuliaannya, atau menjadi benda-benda yang kemurkaan yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kebinasaan. Jadi semuanya mengandung konsekuensi. Ya, hidup adalah pilihan. Ya, dalam konteks ini bisa kita lihat bahwa Paulus menegaskan ini kepada keturunan Israel, bahwa sekalipun dikatakan mereka adalah keturunan Abraham yang telah menerima janji, covenant, perjanjian Tuhan, ya, itu tidak secara otomatis, tidak dengan sendirinya bahwa mereka menjadi pewaris kerajaan sorga. Tapi imanlah yang akan menghubungkan mereka, yang menjadikan mereka menerima janji itu. Sama seperti sekarang ini juga, terlebih-lebih sekarang ini di zaman kasih karunia di mana kita sedang hidup saat ini, betul bahwa semua dosa telah diampuni oleh Tuhan Yesus oleh darahnya. Semuanya dosa manusia tanpa terkecuali, di mana saja di belahan bumi ini, siapa saja, ya, semuanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, tetapi ya hanya mereka yang percaya saja kepada penanggungan, ya, yang dilakukan oleh Kristus atas dosa di atas kayu salib. Hanya mereka yang percaya saja yang menerima manfaat daripada pengorbanan Kristus, ya, penebusan segala dosa yang dilakukan oleh Kristus dengan mengaruniakan kepada setiap orang yang percaya keselamatan hidup yang kekal, ya, untuk selama-lamanya, dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Nah, begitu ya. Jadi semuanya mengandung konsekuensi logis,
bagi orang yang percaya akan dipersiapkan oleh Allah menjadi alat-alat kemuliaannya, ya, kemuliaan Tuhan untuk menerima segala kebaikannya. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak mau percaya adalah kelompok yang kedua yang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima murkanya dan untuk mengalami kebinasaan selama-lamanya di lautan api neraka. Sedangkan kita menerima sukacita, ya, untuk selama-lamanya di dalam Kristus Yesus. Bersama Dia kita hidup di dalam surga yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah terkait dengan hal ini, ya, maka kita lihat bahwa Tuhan suatu saat akan membersihkan semua kejahatan yang ada pada bangsa pilihannya. Suatu saat nanti, ya, suatu saat nanti Tuhan akan membersihkan, ya, semua kejahatan, ya, penolakan daripada orang-orang Israel di masa yang akan datang. Nah, ini adalah berkaitan dengan nubuatan daripada firman Tuhan yang berhubungan dengan bangsa Israel, ya, karena dikatakan di bagian yang sempat kita baca tadi, ayat 25, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih-kekasih, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Gitu, ya. Jadi dengan sisa yang sedikit itu, yang diselamatkan itu, Tuhan akhirnya mengaruniakan secara full, secara penuh, digenapi sepenuhnya, ya, yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada mereka semua. Kapan? Kita tahu itu pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kepada kita sebagai gereja tubuh Kristus, ya, juga Tuhan akan menyatakan secara full, penuh nanti kemuliaannya pada saat kita mengalami di mana Yesus akan datang di awan-awan menjemput kita, di mana kita akan diperhadapkan kepada dirinya sebagai tubuh Kristus. Setelah kita nanti menerima tubuh yang baru, tubuh kemuliaan sama seperti tubuhnya yang mulia, yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus sebagai juru selamat kita, yang akan mengubah tubuh kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itu, ya. Jadi kita orang-orang yang percaya saat ini adalah orang-orang yang sangat beruntung, yang sangat diberkati oleh Tuhan, karena di dalam Kristus Yesus kita sudah dipersiapkan untuk menjadi, ya, alat-alat, benda-benda dikatakan untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat-alat untuk kemuliaannya, kemuliaan surgawi. Ya, jadi kita bedakan itu. Orang Israel juga, mereka juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi alat-alat, benda-benda kemuliaan Tuhan yang percaya tadi, yaitu kemuliaan Tuhan untuk menyatakannya melalui mereka di dalam kerajaannya di bumi. Sedangkan kepada kita, ya, Allah juga mempersiapkan kita, mempersiapkan untuk kita
dan memberikan kepada kita, agar kita ini semua diberi kesempatan untuk melayani Dia sebagai alat untuk menyaksikan kasih karunia-Nya, untuk menyatakan kemuliaan surgawinya yang saat ini di mana kita sedang hidup, menjalani kehidupan di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah yang kita peroleh hanya melalui iman dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita akan lihat bagaimana yang disebut tadi, yang bukan umatku, sekarang disebut umat kekasih, yang tidak dikenal menjadi sangat dikenal. Dalam konteks ini, ingat selalu kita berbicara pasal 9, 10, dan 11 itu adalah mengenai masa depan daripada bangsa Israel, ya. Dan tentu menjadi kita dapat mengambil pelajaran juga dari sana untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Mari kita lihat dulu di dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3, disinilah Petrus menyatakan tentang masa depan daripada bangsa Israel, di mana mereka akan dibersihkan nantinya, ya. Dari mereka dibersihkan segala kefasikan, segala kejahatan, dan supaya mereka dapat menerima kerajaan itu, ya. Masuk kepada rencana Allah untuk kerajaannya di bumi. Dan inilah penghukuman yang dilakukan oleh Allah, yaitu kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mau, ya, taat kepada firman-Nya. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada panggilan Allah untuk hidup sesuai dengan rencananya, ya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 saya akan membacakan. Kita lihat mulai dari ayat 1, ya. Ya. Di situ judul perikopnya dibuat di situ hari Tuhan. Hari Tuhan yang mana ini? Hari Tuhan yang berkaitan dengan masa depan bangsa Israel. Ya. Persisnya adalah hari murka Allah, ya, yang akan dinyatakan untuk membersihkan, menyucikan umatnya Israel sehingga mereka akhirnya ditampi, ya, mereka ditampi siapa yang benar-benar adalah orang yang akan mewarisi janji Allah sepenuhnya di bumi, dan siapa yang akan menjadi binasa karena tidak menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk meresponi kehendaknya. Ayat 1, 2 Petrus maksud saya, 2 Petrus pasal 3, ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan yang murni, ya, peringatan-peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah-perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu, kepada orang Israel, nubuat-nubuat dari perjanjian lama maupun nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Yesus pada masa hidupnya, ya, dan juga yang diteruskan oleh 12 rasul kepada orang Israel sebagai peringatan buat mereka. Ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, hari-hari terakhir di sini secara khusus berbicara masa di mana orang Israel akan mengalami masa sengsara besar di bumi, ya, menjelang mereka akan menerima kerajaan sorga, yaitu masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun pada saat nanti menjelang Yesus datang yang kedua kali.
Nah, ini keadaannya seperti ini. Tampil akan muncul orang pengejek-pengejek, ya. Pengejek-pengejek, dan dengan ejekan mereka menurut hawa nafsu mereka sendiri, ya. Jadi dikatakan ayat 4, kata mereka apa? Ejekan mereka itu apa? Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini dari orang-orang Israel ini, ya kan, yang kurang ajar gitu ya. Mereka malah ngeledek gitu istilahnya, ya. Meledek Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak sanggup menggenapi apa yang dikatakannya, terkhusus mengenai hukuman bagi mereka yang jahat gitu, ya kan. Jadi mereka bilang, ya mana ada Tuhan akan menghukum orang jahat gitu, ya kan. Bebas-bebas saja kok semuanya, iya kan. Orang-orang yang jahat masih sehat-sehat aja mereka gitu, ya kan. Ya, orang-orang jahat masih tetap aja panjang umur, sehat, ya kan, bebas melakukan apa saja, ya kan. Mereka bersenang-senang dan seterusnya gitu. Ya, mana ada Tuhan bisa sanggup menghukum orang-orang yang berdosa. Kenapa mereka masih berkeliaran terus, bebas mereka, ya kan, bahwa Tuhan itu tidak sanggup melakukan firman-Nya, tidak berkuasa menyatakan murkanya kepada orang-orang yang jahat. Begitulah cara mereka untuk membenarkan diri dengan segala perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Ya, di ayatnya yang ke-5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Nah, ini jadi Petrus mengatakan mereka tidak mau belajar, ya, dari kenyataan bahwa segala sesuatu itu terjadi adalah disebabkan oleh karena firman Allah, baik yang benar maupun baik keselamatan maupun hukuman itu akan terlaksana, semuanya didasarkan pada firman Allah. Jadi tidak ada yang main-main. Begitulah kira-kira, ya. Nah, ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nah, ini, ya, kuasa daripada firman Tuhan itu tidak bisa dientengkan, ya, tidak bisa diremehkan, karena firman Tuhanlah yang menyebabkan kemusnahan daripada orang-orang yang menghujat Allah, menghujat firman-Nya, dan itu dalam sejarah umat manusia begitu nyata pada saat di mana zaman Nuh membuat bahtera dan hanya 8 orang yang selamat. Hanya sedikit saja yang selamat gitu, ya. Tapi ya melalui yang sedikit itulah Tuhan benar-benar membuktikan bahwa rencananya bagi orang-orang yang dipersiapkan bagi kemuliaan Tuhan itu pasti dilaksanakan. Sekalipun mayoritas orang menolak kehendak Allah, menolak firman-Nya, Tuhan tidak akan tertunda, ya. Rencana Tuhan tidak akan tertunda atau tidak akan bisa dibatalkan gitu, ya. Dia akan melaksanakan kuasanya, bahwa dia pasti menghukum orang yang berdosa, orang yang tidak taat, yang tidak percaya. Nah, jadi Petrus mengatakan mereka tidak sadar dengan apa yang lalu-lalu, ya. Mereka tidak bisa belajar dari kenyataan yang sudah lalu, ya, bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak tinggal diam, ya. Dia pasti melakukan rencananya sesuai dengan firman-Nya. Nah, ini dia di ayatnya yang ke-8. 7 dulu, 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya.
Jadi kalau sekarang ini manusia berpesta pora, ya mari kita melakukan rencana kita. Membuat ini, membuat itu, membuat ini, membuat itu. Ya, itu katanya disimpan ya untuk nanti hari pada hari kebinasaan, ya, orang-orang fasik, sama seperti pada zaman peristiwa Babel. Ya, peristiwa Babel itu, Menara Babel, ya kan, yang Tuhan memberikan kesempatan pada mereka, ya, mereka merencanakan segala sesuatu sesuai dengan keinginan diri mereka sendiri, tapi itu semuanya akan berakhir dengan kuasa Allah menyatakan murkanya, akan menghancurkan, akan membuat kerugian yang besar di pihak dari orang-orang yang tidak mau mengenal kasih Allah. Ya, ayatnya yang ke-9 sekarang. Ya, ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari bagi Tuhan. Ya, jadi jangan mengatakan, Tuhan berlama-lama. Ya, bahwa Tuhan itu lupa dengan apa yang dijanjikan. Oh, tidak. Ya, bahwa bagi Tuhan itu sangat singkat semuanya, karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu sebenarnya adalah kesempatan yang luas, yang panjang bagi manusia untuk bertobat, ya, untuk menjadi percaya kepadanya. Tapi kalau Tuhan menyatakan murkanya, maka Tuhan akan melakukan itu dengan sekejap saja semua, ya, menjadi kerugian yang besar di pihak dari orang-orang yang dipersiapkan untuk kebinasaan, mereka yang tidak mau percaya. 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, itu bagi bangsa Israel. Jadi ya, jangan mengejek Tuhan, begitu ya. Jangan meremehkan Tuhan. Jangan menganggap bahwa Tuhan itu bermain-main. Ya, Tuhan sangat serius dengan firman-Nya. Amin. Ya, sangat serius, ya. Jadi adapun Tuhan kasih waktu, ada kasih kesempatan, itu tidak berarti bahwa Tuhan itu lagi tidur. Dia lagi jalan-jalan dan lagi tidak memperhatikan apa yang difirmankannya. Tidak. Tuhan melekat pada kuasa firman-Nya. Amin. Ya. Jadi di ayatnya yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 10. Bertobat bagi bangsa Israel nih, ya. Supaya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan berkali-kali kepada mereka, ya, harapannya adalah supaya mereka semua menerima, ya, kerajaan sorga, supaya mereka menerima Injil kerajaan, supaya mereka menerima kehendak Allah, panggilan Tuhan bagi mereka sebagai umat pilihannya sesuai dengan perjanjiannya. Tapi kenyataannya sebagian besar dari mereka menolak kehendak Allah. Tapi itu adalah pilihan mereka. Dan Tuhan akan memperhadapkan mereka kepada kuasanya yang merugikan orang-orang yang sengaja menolak, membantah, memberontak, ya, menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah itu lalai pada janjinya, bahwa Tuhan itu tidur, dan seterusnya sesuai dengan keinginan jahat mereka. Ya. Mereka tidak akan luput, katanya. Mereka dipersiapkan untuk menjadi benda-benda kemurkaan, mengalami kebinasaan. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini ya,
semua yang dibangun oleh manusia dengan kesombongannya, ya entah sadar atau tidak, ya itu suatu saat akan dibuktikan oleh Allah bahwa Allah tidak dipermuliakan dengan apa yang mereka buat, tapi itu adalah kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Ya, itu adalah hasil daripada pikiran mereka yang berdosa. Ya, dan mereka akan menyesal sampai selama-lamanya karena semuanya akan di hari kiamat, begitu ya, hari kiamat. Hari penghukuman yang terakhir, ya, di mana Tuhan nanti akan menggantikan bumi yang lama dengan bumi yang baru, ya, dan orang-orang Israel akan tinggal di Yerusalem baru, ya, yang turun kota yang turun dari Allah dari surga ke bumi yang baru. Nah, ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu yang kamu harus hidup. Yaitu siapa kamu di sini? Kamu, ya kan? Ya, di situ dikatakan ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, jadi hari terakhir, hari kiamat itu ya disebut begitu ya. Dan itu berkaitan dengan masa depan bangsa Israel. Karena ayat 13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, janji Allah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kita, orang Israel ya, akan menempati bumi yang baru. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kamu harus berusaha, ya, karena mereka, sekali lagi orang-orang Israel, tadi saya katakan, terlebih pada masa sengsara, mereka harus bertahan sampai kesudahannya, hidup dalam kekudusan supaya mereka diselamatkan. Ya, dan dikatakan itu, ayat 15-nya, ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu, bagi bangsa Israel, untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah ini ya, jadi Petrus itu juga menyinggung pertobatan atau keselamatan daripada Paulus itu, karena kesabaran Tuhanlah yang menyebabkan, makanya Saulus itu akhirnya diselamatkan, karena dia adalah orang yang sangat luar biasa menentang kehendak Allah, banyak menganiaya orang Yahudi, ya, orang Israel yang percaya, pengikut Yesus, yaitu orang-orang kerajaan, dan Tuhan tidak langsung mematikan dia. Ya, dengan kejahatan yang dilakukan oleh Saulus, Tuhan tidak langsung mengambil nyawanya. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu panjang sabar dan menunjukkan, ya, bahwa Dia menyelamatkan setiap orang yang mau percaya, sekalipun dosa yang besar sekali telah dilakukan, kejahatan yang besar sekali telah dilakukan. Tapi oleh darah Kristus Yesus, ya, setiap orang sanggup diampuni, ya. Darah Kristus sanggup mengampuni setiap orang yang mau percaya. Dan di sini kita lihat sekali lagi perbedaan daripada Firaun dengan Paulus, ya. Kalau Firaun itu dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, untuk mempercayai kuasa Tuhan, tapi dia tidak dia mengeraskan hati. Ya, Firaun itu berkali-kali Tuhan melakukan mukjizatnya, ya, dengan segala tulah hukuman kepada mereka, kepada orang Mesir, tapi Firaun itu mengeraskan hatinya. Beda dengan Saulus, ya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepadanya dan Tuhan
memperhadapkan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada Saulus. Ya, yang kita lihat adalah Saulus itu ketika Tuhan bersuara, Tuhan Yesus bersuara dari surga, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kata Tuhan Yesus. Dia langsung merespon. Dia katakan, "Siapakah engkau Tuhan?" Nah itu ya, jadi Saulus itu langsung mau berbalik dari kejahatannya kepada kebenaran, dan dia akhirnya diselamatkan. Dan segala dosanya yang besar itu diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, nah itu akhirnya Paulus menjadi alat kemuliaan yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Sedangkan Firaun adalah alat kebinasaan, ya, alat kebinasaan yang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima murkanya. Nah begitu ya. Nah, jadi intinya adalah orang-orang jahat itu bukan bebas selamanya. Jadi jangan iri dengan orang yang jahat, yang mana mereka ya dengan segala kejahatannya, ya toh juga mereka sehat-sehat, panjang umur, begitu ya. Banyak mereka menerima berkat gitu ya untuk kehidupan mereka. Dan mereka melakukan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tercukupi, sejahtera, segala sesuatu mereka miliki. Jangan iri dengan mereka, ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak membiarkan kejahatan itu seterusnya berkuasa. Tuhanlah yang berkuasa dengan kebenaran yang ada padanya, dan kita hidup di dalam kebenaran itu dan bersyukur. Dengan segala kebaikan Tuhan kita bisa mengikuti kehendak-Nya. Amin. Nah, jadi tujuan kesabaran Tuhan, ya sekali lagi tujuan kesabaran Tuhan memberikan waktu yang panjang ya bagi manusia, bukan supaya manusia itu menilai Tuhan itu sedang tidur, lalai dengan janjinya. Oh tidak. Diberi kesempatan yang luas bagi para penentang-penentangnya, ya, orang-orang Israel terutama, supaya mereka bertobat. Ya, jadi kita lihat Paulus itu untung besar, untung besar, menang banyak dia. Kenapa menang banyak? Karena dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Ya, dengan dosanya yang besar itu, Paulus juga katakan, justru karena itu aku dikasihani. Ya, dengan segala kejahatan yang telah kulakukan, Allah telah berkenan menunjukkan kemurahan hatinya bahwa dia mengampuni Saulus, mengampuni segala dosanya. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi pelanggarannya. Karena Tuhan justru memakai Paulus ya menjadi alat yang dipakai Tuhan secara luar biasa menyampaikan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang. Dan menjadi rasul bagi bangsa lain untuk membawa semua orang dalam pengenalan akan Kristus sebagai manusia baru. Dalam Kristus kita mengenal diri kita sebagai manusia baru, dan Pauluslah yang menerima kebenaran itu untuk disampaikan kepada kita dan kepada semua orang. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sangat bersyukur karena kita ini menyadari bahwa waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah merupakan kesempatan untuk kita lebih dalam lagi memahami kehendak-Nya. Amin. Supaya kita dipakai lebih lagi untuk melayani Dia, melayani Kristus yang adalah kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Di dalam tubuh Kristus kita diberikan kesempatan untuk melayani. Ya, sehingga panjang sabarnya Tuhan bagi kita bukanlah untuk menjadi kesia-siaan. Waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita bukanlah untuk kita sia-siakan. Amin. Nah, karena itu Paulus menyatakan kepada jemaat Efesus, ya, dikatakan, ya, perhatikanlah bagaimana kamu hidup, ya, menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan seperti orang-orang yang bebal. Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, janganlah kamu bodoh, tetapi belajarlah untuk mengenali kehendak Allah. Ya, karena kita tahu Tuhan
mempersiapkan kita untuk menjadi alat-alat yang dipakai oleh Tuhan, pelayan-pelayan yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Diberikan kesempatan buat kita semuanya, kita bersyukur, amin. Kita diberikan kesehatan, diberikan segala yang baik dari Tuhan Yesus, sehingga kita disanggupkan untuk melayani Dia, ya. Dan berterima kasih karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama melayani di dalam tubuh Kristus, karena Tuhan ingin memakai hidup kita agar kita orang-orang kudusnya Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan karena Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka kesempatan ini harus kita pergunakan, harus kita jaga baik-baik, supaya apapun yang kita lakukan, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itulah perenungan firman Tuhan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya, ya. Dan karena itu saya ajak kita untuk terlebih dahulu menutup dalam doa untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita syukuri semuanya itu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, dimuliakanlah nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sangat luar biasa, telah mempersiapkan hidup kami oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu. Engkau berkenan menerima kami, yang dulunya kami bukan siapa-siapa, kami adalah orang-orang yang layak dimurkai, karena kami dulu adalah orang-orang yang termasuk yang hidup terhubung dengan Adam yang berdosa, sehingga kematianlah yang menjadi bagian kami. Tapi Engkau telah menghidupkan kami oleh kasih karunia-Mu bersama-sama dengan Kristus Yesus, sehingga kami saat ini dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani-Mu, dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima segala kebaikan-Mu, dan dilayakkan oleh Tuhan untuk dipersiapkan menjadi benda-benda kesayangan Tuhan untuk kemuliaan-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu, baik saat ini, besok hari, dan juga untuk yang akan datang selama-lamanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menebus hidup kami dari kesia-siaan, dan sekarang ini kami telah diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan hidup yang kekal, hidup yang sempurna di dalam Kristus Yesus, hidup di dalam kekudusan. Dan kami berterima kasih, semuanya itu kami peroleh bukan karena perbuatan kami, bukan karena usaha kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Bapa di surga, terima kasih, pakailah hidup kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu, memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia pada semua orang, dan itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, terima kasih semuanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.